Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang penyajian relief permukaan bumi. Selanjutnya ini adalah latihan untuk membaca kontur. Silakan nanti dilakukan atau dikerjakan bagaimana cara membaca kontur ini. Misalnya satu ini apa? Apakah punggung bukit ataukah lembah? Nomor 8 ini apa? Nomor 4 ini apa? Nomor 6 ini apa? Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Nomor 2 apa? 2 apa? Nomor 10 apa? 10 apa? Nomor 5 apa? Nomor 2 apa? Silakan nanti dikerjakan sendiri untuk latihan. Selanjutnya, kita tadi yang poin pertama telah membahas tentang kontur. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Relief yang kedua itu berupa titik tinggi. Jadi titik tinggi adalah titik-titik di atas peta yang mempunyai suatu harga di atas atau di bawah datum yang digunakan. Jadi ini contoh titik tinggi. Titik tinggi itu contohnya ini. Dia buat titik, kemudian ditulis tingginya berapa. Buat titik, ditulis tingginya berapa. Ini buat titik, ditulis tingginya berapa. Pada peta topografi, titik-titik tinggi ini digunakan sebagai pelengkap dari garis kontur. Ini titik yang untuk melengkapi. Fungsi utama titik-titik tinggi adalah memperlihatkan ketinggian tempat atau titik-titik yang penting di atas terain atau tanah, seperti puncak bukit. Puncak bukit dikasih titik. Titik paling dalam pada sebuah lekuk misalnya. Titik penting pada suatu jembatan dan sebagainya. Titik tinggi kita lanjutkan. Pemilihan titik-titik yang digunakan sebagai titik tinggi harus jelas. Titik-titik tersebut harus dapat dikenal pada terain dengan mudah. Jadi dikenalnya dengan mudah ketika kita sampai di lapangan. Jadi bukan sembarangan titik. Jadi sebaran titik, umpamanya yang terletak di suatu kemiringan gunung, tidak akan berarti jika dibandingkan dengan sebuah titik yang terletak pada perpotongan jalan yang ada di gunung tersebut. Karena titik pada perpotongan jalan akan mempermudah di dalam melakukan orientasi. Artinya, kalau kita membuat sembarang titik misalnya di lereng gunung, tentu itu sulit ketika cari di lapangan. Karena lereng gunung yang mana nggak ada tandanya yang jelas. Ketika di peta kok kita membuat titiknya di lereng gunung. Beda kalau kita membuat titiknya, misalnya di lereng gunung itu ada pertigaan jalan. Kita buat titik di situ. Maka ketika sampai di lapangan, kita mencarinya mudah. Oh, titiknya terletak di pertigaan jalan atau di perempatan jalan. Kita tinggal menuju ke situ. Jadi itu adalah contoh penempatan titik tinggi. Contoh yang baik untuk menempatkan titik tinggi antara lain misalnya puncak bukit. Jadi kalau puncak bukit kita kasih titik tinggi kan tentu ketika kita nyari di lapangan gampang. Oh, bukit ini tingginya misalnya 600 mdpl. Kita kasih titik di peta, kemudian kita ke lapangan mudah mencarinya. Kemudian yang kedua, lokasi atau titik tertinggi dari perpotongan jalan. Jadi perpotongan jalan itu bisa buat titik misalnya di daerah pegunungan. Lokasi perpotongan sungai. Jadi pertemuan antara dua sungai itu kan juga bisa untuk titik. Kita mencari di lokasinya gampang. Perpotongan jalan itu juga gampang ketika kita mencari di lokasi. Ketika kita membuat titik. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah rock drawing. Jadi kita telah membahas kontur, kemudian kita membahas tentang pembuatan titik tinggi, kemudian ini adalah rock drawing. Garis kontur tidak memperlihatkan semua detail dari suatu relief. Jadi kalau kita lihat garis kontur tadi cuma garis-garis saja, nggak detail. Misalnya ada jurang, jurangnya itu kayak apa? Apakah berbatu, ataukah jurang bertanah, atau seperti apa bentuknya itu kurang jelas. Maka nanti disinilah fungsinya dari rock drawing ini. Lereng dari suatu batuan atau karang yang berupa lapisan permukaan yang curam dan banyak belahan-belahannya, jika digambarkan dengan garis kontur akan memperlihatkan suatu gambaran yang sama sekali berbeda dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau kita cuma mengandalkan garis kontur, itu keadaan di lapangan sebenarnya kayak apa? Susah, karena garis kontur itu cuma garis-garis saja. Maka hal tersebut dapat digambarkan dengan suatu penyajian lain yang disebut sebagai rock drawing. Ini adalah penyajian relief secara rock drawing adalah suatu cara atau bentuk penyajian dari keadaan batuan atau karang yang mempunyai lereng sangat curam serta mempunyai bentuk tidak teratur. Jadi ini adalah bentuk visualisasi keadaan topografi dengan rock drawing. Karena kalau kayak gini digambarkan dengan kontur, itu sangat berbeda dengan keadaan yang di lapangan.
tidak menggambarkan keadaan di lapangan. Bagi pembaca peta akan sangat sulit membayangkan, wah ini di lapangan kayak apa kalau cuma garis kontur. Tapi kalau sudah garis seperti ini, lebih baik penggambarannya dibandingkan hanya sekedar garis kontur. Selanjutnya yang keempat, dari relief permukaan bumi itu, yaitu bayangan. Hillshading, ini bayangan. Bayangan adalah suatu teknik yang menggunakan pengaruh efek bayangan akibat penyinaran dari arah tertentu. Digunakan untuk membantu di dalam penyajian kesan 3 dimensi dari terrain. Ini diberikan bayangan, ini agak gelap. Yang puncak cerah. Puncaknya kan cerah, bayangannya agak gelap. Ini juga sama, puncaknya cerah, sini agak gelap. Dengan adanya seperti ini kan, informasi dari sebuah peta itu akan lebih baik. Jadi akan lebih baik. Di sini kan akan kelihatan lebih baik kan? Oh, ini di atas, ini di bawah. Ini lembah. Ini puncak gunung. Itu jelas dengan adanya bayangan tadi. Dengan adanya shading ini. Bayangan merupakan visualisasi dataran dengan variasi nada yang memberikan efek 3 dimensi. Jadi dengan adanya bayangan tadi, kesan 3 dimensinya itu muncul. Kalau di masa lalu, menciptakan bayangan gunung pada peta adalah melelahkan dan memakan waktu bagi kartografer dalam membentuk kontur secara seni. Jadi dulu karena menggambar itu manual dengan pensil, tentu memberikan bayangan itu susah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan seni yang tinggi dan rumit. Tapi berbeda dengan saat ini, cara bayangan model elevasi digital dengan DEM dapat dilakukan dengan satu langkah otomatis menggunakan GIS. Jadi sekarang dengan cara otomatis gampang melakukan atau memberikan bayangan. Jadi penyajian bayangan secara otomatis sangat meningkatkan informasi geospasial pada peta, membantu pengguna untuk mendapatkan perspektif 3 dimensi di sebuah peta. Jadi dengan adanya bayangan tadi, peta kita menjadi informatif, menjadi jelas. Jadi gambarnya jelas dan menginformasikan permukaan buminya secara jelas kepada pembaca peta. Ini warna ketinggian ini yang kelima ya. Yang kelima, warna ketinggian. Jadi penggunaan garis kontur kadang tidak dapat melengkapi kesan pengguna peta akan bentuk relief secara keseluruhan. Artinya hanya garis kontur saja kadang tidak cukup. Tidak mungkin untuk secara cepat menemukan hubungan antara relief-relief yang ada pada beberapa tempat di sebuah peta. Maka digunakan warna-warna ketinggian yang secara cepat dapat memberikan kejelasan akan relief yang ada pada peta tersebut. Jadi ini pewarnaan peta. Jadi dengan adanya pewarnaan seperti ini kan lebih informatif lagi kan petanya, lebih cepat. Oh ini yang coklat-coklat tua ini berarti puncak. Oh, semakin ke bawah semakin landai, ini hijau dan lain sebagainya. Ini adalah pewarnaan ketinggian. Kemudian cara pewarnaan ketinggian itu ada 3 cara. Yang pertama, dilakukan pemilihan sejumlah warna. Setiap warna digunakan untuk satu daerah ketinggian. Jadi satu warna itu satu ketinggian. Daerah dengan ketinggian di atas 4000 meter, warna coklat kemerah-merahan. Nah, seperti ini. Yang paling tinggi-tinggi kan coklat kan kemerah-merahannya ini. Jadi tempat yang satu warna ini berarti satu tinggi. Tingginya sama yang satu warna. 2000 sampai 4000 meter merah kecoklat-coklatan. Kemudian nanti yang terakhir biru, hijau, kuning, hijau lebih cerah. Jadi ini memudahkan ketika kita membaca peta. B, digunakan satu warna saja. Kalau yang A tadi berbagai warna digunakan. Kalau yang B menggunakan satu warna saja, tetapi dari warna tersebut diatur nadanya, dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Umumnya keadaan ini digunakan untuk peta hitam putih. Jadi mungkin yang satu warna hitam gelap, kemudian abu-abu, kemudian sedikit cerah-cerah dan seterusnya. Itu adalah gradasi dari warna, menggunakan satu warna saja. Yang C, memilih satu rangkaian warna sedemikian rupa sehingga memberi kesan sedekat mungkin pada warna sesungguhnya, asli dari lingkungan di mana unsur tersebut berada. Keadaan ini umumnya diterapkan pada warna untuk tumbuh-tumbuhan, pasir, karang, salju, dan sebagainya. Ini menggunakan warna alami yang kita temui ketika di lapangan.